Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita penting untuk mempelajari kembali fikih ya, terutama fikih ibadah. Mungkin dulu sudah pernah belajar zaman dulu ya, rukun sholat ada 13, syarat sholat ada berapa? 15. Kalau yang membatalkan sholat sudah tahu. Ini di sini hal-hal yang membatalkan sholat. Kenapa sholat ini harus terus dipelajari? Jadi ada amalan lahiriah, ada amalan batin. Ibu kalau makan mangga nih, mangga yang enak itu isinya atau kulitnya? Wah, ibu mah senang kulitnya. Ya, yang enak itu isinya. Kulitnya itu untuk melindungi. Nah, ibu belajar fikih syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat apa aja, yang sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan harus tahu apa yang membatalkannya. Itu seperti kulit mangga. Nah, untuk yang isinya mangga itu adalah amalan batin. Cerita tentang khusyuk, menikmati, nah itu amalan batin. Nah, ibu kalau punya mangga hanya memikirkan amalan batin, tidak memikirkan kulitnya, busuk. Berarti dua-duanya penting. Bahkan yang di luar itu kan kulit ya. Kulit mangga itu bisa bertahan itu karena ada kulit. Jadi kita tidak boleh pilih salah satu, harus dua-duanya. Untuk yang dicatat oleh malaikat, ibu sholatnya sah atau tidak itu yang terlihat. Kalau urusan kehusyuan, ibu di luarnya khusyuk kayak gitu. Tapi hatinya malah ingat ke kesalahan tetangga. Itu kan urusan khusyuk. Urusan khusyuk itu malaikat tidak bisa menilai, tidak bisa mencatat. Malaikat itu mencatatnya, oh ini sholatnya sah. Karena sesuai dengan rukunnya, sunnahnya diamalkan, contreng sama malaikat rokib. Nah, malaikat adik mah apa yang salah ya berarti dicatat. Tapi tadi kembali lagi, urusan hati, urusan kondisi hati kita, malaikat tidak bisa melihat. Yang bisa melihat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, kalau gitu teh malaikat riweuh. Malaikat. Kalau malaikat mah enggak ya setiap orang. Kalau gitu Allah berat sekali, tidak ada. Allah mah tidak ada berat. Karena Allah Maha Kuasa menggenggam setiap hati manusia. Nah, makanya kita alhamdulillah ini masukan dari panitia untuk setiap Rabu pertama kita membahas kembali fikih. Nah, sebelum cerita tentang yang membatalkan sholat, ini salah satu ciri kita itu sedang futur. Ibu tahu nggak futur? Futur, lain nyeri tuur, futur. Futur itu iman lagi nurun. Ya sebelum ke sholat ya Bu ya, iman lagi turun. Nah, iman lagi turun itu salah satu cirinya adalah tidak ada nikmat sholat. Ibu ketika baca Quran nggak ada nikmat. Sholat itu ibu pengen segera selesai. Karena di meja ada goreng ikan mas dan sambal tarasi. Nah, itu lagi nggak nikmat tuh kita. Itu salah satunya kata iman kita sedang. Nah, iman nikmat ibadah nggak ada. Berarti iman kita sedang. Terus yang kedua, salah satu ciri iman sedang turun itu mudah galau, overthinking. Overthinking itu memikirkan sesuatu yang kelebihan. Ada nggak ibu di sini yang suka overthinkingan? Selamat menderita. Jadi kalau memikirkan sesuatu secukupnya, jangan sampai kebablasan. Kata saya mah tidak akan mikirkan sesuatu, itu namanya kurang pikiran. Itu namanya cuek, nggak boleh juga ya. Harus dipikirkan, ibu punya anak belum soleh, ibu pikirkan gimana caranya supaya anak saya soleh.
pesantren kan, cari guru ngaji, kalau enggak ini yang menasihati. Tapi jangan terlalu dipikirin sampai ibu tuh yang lekesin. Jangan-jangan anak saya nanti masuk neraka. Aduh, ibu. Jangan-jangan nanti anak saya masuk penjara. Wah, jangan-jangan. Itu namanya overthinking. Harus di manage secukupnya. Anak saya begini, gimana caranya supaya anak saya soleh. Nah, tadi yang akan kita bahas sekarang untuk mengulang kembali tentang ciri futur itu dia tidak nikmat ibadah. Ibu bersyukur, berbahagia bagi yang tadi ketika sholat duha, nikmat sholat duhanya. Enggak ingat ke bakso yang ada di Darul Mutmainah. Kita kalau lagi duha ya Bu, yang dipikirkan apa coba Bu? Aduh nanti mau berangkat ke Darul Mutmainah, Allahu Akbar. Ada uang 50.000. Buat ongkos 20.000, cukup beli bakso 20.000, 10.000 lagi buat genceleng, itu lagi salat duha. Dari awal sampai ujung hanya jawab dalam sholat. Kita masih gitu ya. Allahu Akbar pas ruku, enggak 50.000 kayaknya kurang. Itu hanya jawab sendiri. Kami mau salam juga masih dikir. Tapi kayaknya nggak bisa pengajian, uang cuma 50.000. Berangkat jangan. Tapi aneh mikirnya tuh lagi sholat ya Bi. Kalau sholat udah selesai, assalamualaikum, sudah. Baik ya. Baik ya ibu-ibu semuanya, mohon doanya besok Ibu Mala jamaah RPDM akan dioperasi. Ya Allah, bergiliran ya Bu ya. Kita satu persatu, ada yang meninggal, ada yang sakit. Pasti bagi orang yang beriman sakit itu perguruan dosa. Sakit itu perguruan dosa kalau ridho, kalau sabar. Tapi kalau marah-marah, sakit lipat karena saking marahnya. Insya Allah ibu tidak sakit liver, tidak sakit jantung, tapi sakit kantong kering. Gak apa-apa ibu kalau sobat ikhtiar cari terus, ada aja rezeki yang penting bergerak dan ikhtiar dan doa. Allahumma rabbana sa'alini ba'sa ishbi wa nasyabi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Baik ibu, sebelum lanjut ke hal-hal yang membatalkan sholat, ada door prize nggak? Ada ya, dapat door prize. Acungkan tangan yang bisa menyebutkan rukun sholat. Ya, katanya. Yang lain dengarkan. Rukun sholat. Ibu kenalkan ya, perkenalan biar yang lain kenal. Lima tetangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai solehat, udah teh Ai solihah lagi ya, masya Allah. Namanya masya Allah. Ya. 13 satu. Ya. Terus. Dengan tumaninahnya ya terus ya. Terus. Ya. Tahiyat tasyahud akhir. Terus salam ke kanan. Salam ke kiri, rukun enggak? Enggak. Atau 13 12 ya. Nanti kecepatan lisannya. Sudah dapat hadiah. Tepuk tangan, masya Allah. Karena kita kenang-kenangan ini ya. Nah tadi ada ya Bu, sujud ruku dengan tumakninah, itu rukun. Berarti ibu kalau rukunya ini subhanallahil azim, Rabbana walakal hamdu,
Subhanarabbiyal a'la gitu. Itu seperti ayam yang makan jagung. Tung tung tung. Berarti ibu batal salatnya. Kalau sudah tahu rukun sholat itu ruku beserta tumakninah. Tumakninah sempurna. Bukan berarti harus lama. Subhana rabbiyal azim. Lama 2 jam kayak gitu. Apalagi kalau jadi imam nanti belakangnya orang ini kan lucu. Kalau imamnya lama karena kata teteh harus tumakninah. Nanti yang di belakangnya gini bangun, gerik belum, lagi belum. Jadi secukupnya. Yang jelas harus tumakninah walaupun hanya 1 kali. Baca subhana rabbiyal azim. Ibu bacaan itu ada subhana rabbiyal azim, bukan subhana rabbiyal azim, salah. Azim dengan azim artinya beda. Karena dulu waktu kecil kayaknya kita karena suka mirip dengan subhana rabbiyal a'la. Kalau subhana rabbiyal azim bukan subhana rabbiyal azim, salah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Alhamdulillah tadi dari yang rukun. Jadi kalau ibu meninggalkan rukun, salah satu rukun, ibu batal. Misalnya ibu yang rukun itu tadi ada duduk di antara sujud 2. Ibu habis berdiri, habis ruku, subhana rabbiyal azim, sempurna ya Bu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, langsung sujud. Habis sujud berdiri, iyalah berdiri. Nah habis berdiri ibu, dah ngalamun teh mikirin hutang. Langsung sujud, nggak ruku dulu. Berarti ibu batal. Baik, lanjut tuh. Hal-hal yang membatalkan sholat, meninggalkan salah satu rukun, atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Umpamanya melakukan iktidal sebelum sempurna rukun. Ya, jadi sebelum sempurna ini, subhana rabbiyal azim udah langsung berdiri ibu teh, sami Allahu liman hamidah. Berarti belum sempurna. Ternyata itu membatalkan sholat. Ayo bismillah, mulai nanti ibu sempurnakan supaya diterima. Besok nyolosor. Rubana walakal hamdu sama wadul Allahu akbar. Terus ngegoyang gitu ya. Ya, perbanyak istighfar. Sekarang ibu sudah tahu hukumnya. Ini bahwa kalau tidak menyempurnakan itu tidak sah ya, berarti membatalkan sholat. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sholat. Nah ini penting Bu. Saya perlu mengingatkan kembali kepada ibu karena perempuan mah banyak unak-aniknya. Bersin teh batuk masuk gininya. Kamu anu terus melahirkan 12 kali gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Mana batasan yang batal, mana batasan yang enggak. Meninggalkan salah satu syarat. Syarat sholat itu tidak berhadas. Ya. Tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil. Ibu yang berhadas besar emang bisa sholat berhadas besar? Ada ibu. Dia berangkat umroh. Pas berangkat umroh dalam keadaan berada di Mekah, kan itu langsung tawaf. Kalau yang langsung ke Mekah. Nah ibu ternyata ketika di pesawat, ibu teh niat langsung niat apa? Niat ihram. Karena kalau ibu nanti berangkat umroh, kalau langsung ke Mekah biasanya ihramnya itu di pesawat, ulang-ulang sebelum mendarat. Ada ulama yang membolehkan sudah di Jeddah. Tapi yang sempurna, yang terbaik itu yang sesuai dengan hadis diulang-ulang sebelum mendarat. Nah, ibu dalam keadaan haid. Ternyata ketika di pesawat, ibu itu bersih. Nah, ibu bersih. Tapi ibu nggak ngerti. Ayo terang teh yang lain niat ihram ibu ikut
Padahal ibu bersih harusnya niat mandi besar di pesawat. Tapi ibu jangan di kamar mandi. Oh, ini kamar mandi besar. Wah, ibu rasa gimana? Oh, jamaah darul main lah, udah carekan kan. Baru kemarin ada ya di pesawat yang bawa bom ya. Update tahu? Update. Ayah weh nu bawa bom rek naon ya bawa bom cek urang. Ketahuan, makanya ibu nggak usah bawa bom. Kalau ke luar negeri, ke Australia, kemana nggak boleh bawa terasi. Oh, ditelusuri itu alah bata dari boleh kena terasi mau ketahuan. Pete, jengkol itu nggak boleh. Ini kemana wae. Nah, jadi ibu ketika sudah bersih, nah mandi besarnya tidak harus di kamar mandi, atas pesawat. Niat tayamum, saya niat mandi besar dengan tayamum karena saya sudah bersih dan akan melaksanakan di atas pesawat. Kalau ibu sudah tayamum di atas pesawat, ibu tayamum niat mandi besar, perlu mandi besar lagi nggak nanti kalau sudah mendarat? Tidak perlu. Karena sudah tadi dengan tayamum niat mandi besar. Jadi zaman Rasul ada sahabat yang ketika mandi besar nggak ada air bumi-bumi. Makanya ada makanya kasih apa yang disebut gitu. Cukup dengan tayamum. Seperti halnya ibu ketika dalam keadaan sakit, ibu masih produktif, masih haid. Nah, itu dalam keadaan sakit masih saya sakit nggak boleh kena air, apalagi harus mandi besar. Ibu cukup dengan tayamum niat mandi besar. Nah, tidak boleh ibu dalam keadaan berhadas, tidak mandi besar, habis haid, tidak tayamum niat mandi besar, langsung sholat, berarti ibu batal sholat. Bayangkan kalau ibu sholat selama 20 hari, ketika habis haid karena baru sakit tidak mandi besar, berarti dalam keadaan hadas besar. Karena kita ngerti dulu gitu, kalau saya atas makanya kudu ngaji harus tahu ilmunya. Nanti ajarin anak-anak kita, ajarin anak. Ada kondisi-kondisi yang harus paham hadisnya, paham fikihnya. Terhadap dan terkena najis yang tidak dimakamkan. Itu pakai baju nih, gober nih. Nah, ibu makanya mengapa gober nih di zaman kantor ya bu ya. Habis gober kali itu. Pengajian, penjelasan gober. Nah, itu penaunan gitu ya. Tapi kan kita juga ada lancar ya. Nah, ibu kalau ibu jalan-jalan ke situ, nggak ada najis, tapi ada tanah gitu. Kalau tanah masih suci, jadi itu tidak termasuk najis. Ibu sholat pakai baju yang kena tanah. Tapi ibu pas itu pakai lilin, nah bau tai kucing. Bau tai kucing, pas teman lainnya lain tai kucing, ternyata tainya lemah. Ibu mau tai kucing, mau tai lama, kan aja itu najis. Sekarang masyarakat kalau misalnya kena bangkai cecak, gimana bu? Ya, nah najis berarti dikecekan aja yang kena cecaknya. Supaya tai cecak oke-nya. Nah, tai cecak itu calik dengan tai cecak. Asal lah dengan naon. Nah, yang kenanya aja dikecekin. Kalau tai bingung ini ya. Najis yang tidak najis itu najis bukan apa. Ibu punya bayi laki-laki, bayi perempuan lah, buat wasito. Nah, hanya bedanya bu, bukan tidak tinggi benar. Kita nggak bisa protes ya Allah, kenapa saya waktu bayi dulu teh kok najis betawasito harus disuci. Tapi kalau najis muhafafah yang bayi, tapi udah sekarang mah bayi 1 bulan sampai 6 bulan udah dikasih susu
lain, berarti tetap jawabannya seperti najis mutawassithah, tetap harus dibersihkan. Tapi kita harus hindari. Nah, orang ibu-ibu nota sekolah namanya sekedar enak tipis, alhamdulillah. Tapi bahkan mereka asal repot ya Bu ya. Tapi sudah lalu ya. Apalagi dulu mah zaman saya dulu nggak ada pempas lu. Pakai popok ditumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi baju memang dia suka harus ada baju khusus buat kalau ngasuh bayi, terus ada baju khusus untuk sholat. Ya, sekarang alhamdulillah ada pempas. Nah sekarang pertanyaannya Bu, ibu yang punya bayinya berpempes, ibu sholat sambil gendong bayi gimana? Ya. Tidak apa-apa, karena yang pakai pempesnya bukan ibu. Lama pakai pempes nah ibu ganti lah Bu. Ya. Ganti dulu sebelum ibu sholat, kecuali ibu kalau yang memang harus selalu pakai pempes. Kan ada yang harus selalu pakai pempes. Baru aja pakai pempes sekali udah lem. Nah itu mana namanya berpenyakit. Sok ibu mau kalau ini pakai pempes terus mah jangan berpenyakit. Nah ini jangan. Ya najis yang tidak dimaafkan. Jadi kalau ibu tadi tengah-tengah dua rokaat baru ingat ini pakai pempes kan diganti. Batal. Tapi kamar mandi mau diganti ya jangan sekarang di aula. Balik pada badan aku Masya Allah kalau diambil dari mana ya Allah. Gak ada agama sekarang di dunia ini yang kalau mau sholat itu harus bersih dari hadas. Sopan ke gereja walaupun bajunya bagus, dijreng-jreng gitu. Ada bajunya ada najis tidak apa-apa mereka. Tapi kita harus bersih dari najis. Untuk bajunya ada yang nampung bukan bahaya asal bersih. Masya Allah. Dan 50.000 mahal. Ya, baik pada badan ataupun pakaian. Sedangkan najis itu tidak dapat dibuang ketika itu. Kalau najis itu dapat dibuang ketika itu juga maka sholat dia tidak benar. Ya, jadi ibu kadang-kadang saya juga suka gini di masjid mana gitu sok ayat ukuran dibersihkan masjidnya. Pas lagi sholat tuh pas sujudnya ayat tai cacak. Nah, apakah ibu batal? Enggak. Nanti saya pindah. Sujud dari kata tai cacak. Ibu masuk ke barikat dari geser, dari sebelah itu geser, nanti bilangnya jangan lagi sok. Berarti itu kalau bicara itu ada cacak itu dari batal. Kalau pakai isyarat gimana? Yang geser aja, yang baik. Kalau bisa dibuang pada saat itu juga tidak menggunakan. Maka sholatnya tidak batal serta terbuka aurat. Nah sama ibu. Ibu mau pakai bukan namanya kudu dikaretan. Soalnya sekarang merosot. Kemudian ibu kalau merosot, ibu pakai baju, cuma pakai kaos dalam, itu besok itu. Tapi yang pakai sarung, merosot. Makanya harus yang pakai karet. Karetnya juga jangan yang terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, tenang. Jangan longgar, jangan harus pas. Kalau pakai sarung yang harus benar-benar kita. Kalau kita mau jangan mesti pakai sarung sekarang. Karena sarung suka kita. Jadi pakai. Nah itu ibu bawahannya. Jangan yang pendek. Kalau yang pendek dari kakinya kelihatan apalagi yang kekeongan gitu deh. Gitu ya. Ya Allah. Islam itu indah ya. Sampai sebegitunya harus duduk aurat. Ketika membuka aurat, kena angin. Kalau di Mekah itu, kadang apalagi di lantai buat membuka bukan nanya segera aja. Jadi tidak membatalkan. Kecuali yang masih kosong, benar-benar kosong. Itu mah benar-benar itu harus ganti, ganti harus dipulangkan dengan beberapa bulan. Kalau
itu juga dapat hidup kembali, maka sholat tidak batal. Gimana ibu kalau misalnya lagi sholat berdiri, keluar rambutmu, tapi ibu tidak lihat? Gimana? Kalau tidak tahu tidak apa. Tapi ketika ibu misalnya membuka di belakang mukena, kelihatan di sini punggungnya, ibu yang di belakang, ibu betulkan. Tapi kebetulannya jangan banyak gerakan. Jangan satu. Ibu yang batal yang membetulkan. Baik, lanjut ketiga. Sengaja, ini sengaja ya ibu. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Karena mungkin kita lagi sholat, tiba-tiba ada bulu kan sudah otomatis kita astagfirullah, itu batalkan. Ya, karena tidak. Tapi ini pernah digaruk waktu di masjid. Berarti saya tidak khusyuk ya bu. Ada nenek-nenek bawa cucunya, ibu sholat di sebelah, aku di sebelahnya, kasih cucunya tadi. Mau jajan sama lah cicing jangan. Ibu pengajarnya santri Abi, pengajian itu nggak ada lah di sini mas. Mereka saking kesel ke cucunya, maksa jadi pendidikan terus tapi nggak mau batal, sama cicing. Itu mah batal. Atau misalnya ibu ketika ada yang ketok ya tamu, ibu lagi sholat berkali-kali kata tok 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 assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mau ibu supaya tidak membatalkan, pesan ibu dikeraskan. Kalau pakai tepuk tangan kan berarti artinya sami Allah. Assalamualaikum Rabbana walakal hamd. Makanya ibu-ibu sih ngerti. Oh, ngetok pintu waktu sholat gitu ya. Terus ibu oke kalau sholat harus tepat waktu. Ya kalau ibu sholat itu masih jam 2 ada tamu, jangan jam 4 selesai ketok. Saking ibu mau ngambek, assalamualaikum at-tahiyyatu. Karena dari ahlul bagi sholat amal-amal. Ibu ayah minta tolong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kayak mau ngirim apa tadi gantung gitu, kita pantau. Sengaja berbicara dengan kata-kata yang tidak yang biasa ditujukan kepada manusia. Selain kata tertulis bersangkutan dengan manusia. Yuk kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada yang bertanya di pengajian Darul Hadis, kata gimana ya? Oh saya mah belum cinta ke Rasul, oh belumnya saya mah rindu ke Rasul, sama yang kita berusaha. Kan pernah ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau masih hidup saya masih bisa melihat engkau, betapa mulianya engkau. Nanti engkau ya Rasulullah di akhiratnya di surganya Allah. Kalau saya di mana? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Ya kita berarti cara untuk supaya tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempelajari fikih yang mencontohkan Rasul begini, terus membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin dari ibu ada Korea ada baca khusus hadis sendiri ya, benar tidak? Benarlah. Khusus baca Qur'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin al-Hakami inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un
min kalamin nasi innamal ladzi yasluhu fiha wa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Rawahu Muslim wa Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muawiyah bin Hakam, sesungguhnya sholat itu tidak pantas yang sebenarnya pembicara batal jadi tidak pantas dengan percakapan manusia. Yang layak dalam sholat adalah tasbih subhanallah, subhanallah, takbir Allahu akbar dan membaca Al-Qur'an. Masya Allah ya.